Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam pertemuan mata kuliah analisis kesulitan menulis. Dan pada pertemuan kali ini juga kami kelompok 7 akan memaparkan materi, yaitu koherensi wacana. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya Kamilia Mutiara Amir dengan NPM 195030061. Lalu ada Novia Nuriski dengan NPM 195030075. Lalu ada Lia Aprilia dengan NPM 195030076. Lalu ada Rifa Nurjana dengan NPM 195030097. Langsung saja pada materi pertama. Kepada pemateri yang pertama, yaitu Lia Aprilia. Kepada Lia Aprilia saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Aprilia, NPM 195030076. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian koherensi dan syarat sebuah wacana dapat dikatakan koheren. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 syaratnya, yang lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, yang pertama ada pengertian koherensi. Koherensi menurut KBBI Daring yaitu tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam pengertian sastranya, koherensi itu keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi karya sastra. Nah, dalam linguistik, pengertian koherensi ini yaitu hubungan logis antara bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf. Nah, yang pengertian lainnya dalam kimia yaitu koherensi adalah daya tarik antara molekul untuk menghindarkan terpisahnya bagian apabila ada kekuatan dari luar. Nah, pengertian yang lainnya yaitu hubungan yang logis, teratur, dan konsisten. Nah, dapat disimpulkan menurut saya, koherensi itu adalah hubungan yang mengaitkan bagian satu dan bagian lainnya. Nah, dalam hal ini yaitu dalam wacana, teks wacana. Jadi, sebuah teks wacana bisa dikatakan koheren itu jika bagian yang satu berkaitan atau berhubungan dengan bagian yang lainnya. Nah, dalam hal ini hubungannya itu hubungan makna. Pengertian selanjutnya yaitu menurut para ahli. Nah, di sini saya mengutip dari buku Menurut Sumantri dan Basuki tahun 2011 halaman 89. Koherensi itu merupakan keterkaitan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu teks. Nah, jadi menurut Sumantri dan Basuki ini, sebuah wacana dapat dikatakan koherensi itu jika adanya keterkaitan antara unsur-unsur dalam teksnya. Misalnya dalam drama. Nah, berarti unsur-unsur antara plot, tema, dan amanatnya itu harus berkaitan. Jangan sampai keluar jalur seperti itu. Jadi harus berkaitan, harus bersusun. Nah, pengertian selanjutnya dari Erianto tahun 2008 halaman 5 memberikan pengertian tentang koherensi sebagai kepaduan suatu wacana sehingga membawa ide tertentu yang dapat dipahami oleh khalayak. Nah, kalau menurut Erianto ini, koherensi itu adalah jadi wacana koheren itu artinya wacana yang harus adanya kepaduan di dalamnya. Isinya itu harus keterpaduan atau keterkaitan, kesatuan. Nah, yang memunculkan suatu ide. Ide ini dapat dipahami oleh khalayak. Jadi sebuah wacana koheren itu wacana yang berkaitan, keterpaduan, yang menghasilkan idenya itu dipahami oleh khalayak. Nah, saya akan membahas mengenai syarat sebuah wacana itu dapat dikatakan koherensi. Yang pertama yaitu adanya kontinuitas konsep dan relasi yang relevan. Jadi antara konsep dan relasi itu harus berkaitan atau harus relevan. Nah, konsep di sini maksudnya konfigurasi pengetahuan yang dapat diperoleh atau diaktifkan dengan sedikit banyak kesatuan dan konsistensi pikiran. Nah, maksudnya ini jadi konsep ini adalah suatu ide atau pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran.
Nah, relasi ini maksudnya adalah hubungan antar konsep yang tampil bersama dalam dunia teks. Jadi tadi konsepnya itu kalau konsep ide. Nah, kalau relasinya itu berarti hubungan antara konsep-konsep itu harus berkaitan, harus relevan. Nah, di sini saya mencantumkan dua contoh teks, yang mana contoh tersebut ada yang salah dan ada yang benar. Nah, mari kita analisis bersama. Pada teks tersebut, kalian pasti sudah tahu ada yang janggal dalam teks tersebut. Nah, konsep bunga dengan bengkel itu tidak berkaitan. Kan mana mungkin membeli bunga di bengkel, kan itu jarang terjadi. Nah, berarti sebuah teks tersebut tidak koherensi karena konsep bunga dengan bengkel itu tidak berkaitan. Nah, sekarang kita analisis teks yang kedua. Nah, kalau teks yang kedua koherensi karena bunga dengan toko bunga itu kan berkaitan, berhubungan. Jadi, teks yang kedua koheren. Saya juga mencantumkan contoh yang lain agar teman-teman lebih paham. Nah, di teks yang pertama bisa dilihat dari teks tersebut yang bahwa isinya itu ada yang janggal nih. Kok ulang tahun tapi mengundang petugas jenazah? Nah, berarti teks tersebut konsep ulang tahun dengan petugas jenazah itu tidak berkaitan, tidak berhubungan. Berarti teks yang tadi saya paparkan tidak koherensi, seperti itu. Dan di teks yang kedua, nah kalau teks yang kedua ini koherensi. Kenapa? Karena konsep opor ayam dengan ibu ke pasar, nah itu berkaitan. Kan pasti bahan-bahan opor yang berupa bawang atau yang lainnya pasti ada di pasar. Nah, berarti konsep di dalam teks ini saling berkaitan. Maka wacana tersebut, teks tersebut dikatakan koherensi. Selanjutnya, wacana dapat dikatakan koherensi itu jika adanya perkembangan. Nah, ini sejalan dengan menurut Charles dalam Okokesuma tahun 2015 halaman 102 menyatakan bahwa perlunya ada perkembangan agar sebuah teks dianggap koheren. Nah, menurut Charles ini dikatakan bahwa sebuah wacana koherensi itu jika di dalamnya itu ada perkembangan atau wacana itu harus berkembang. Nah, perkembangannya itu baik secara makrostruktur maupun secara mikrostruktur. Nah, apa yang dimaksud dengan makrostruktur di sini yaitu tahapan susunan kalimat. Nah, kalau mikrostruktur artinya tahapan klausa. Nah, perkembangannya itu harus disertai dengan penambahan unsur semantik yang selalu diperbaharui. Jadi perkembangannya itu tidak hanya kata-katanya saja, tetapi adanya penambahan unsur semantik yang selalu diperbaharui. Nah, diperbaharui ini maksudnya jadi unsur semantik di bagian yang pertama itu diperbaharui lagi di bagian kedua. Nah, hal ini akan tampak baik pada urutan kalimat maupun pada urutan sekuen. Apabila susunan kalimat atau sekuen tidak tepat, maka perkembangan teks akan terganggu. Nah, jadi sebuah wacana itu dikatakan berkembang itu jika susunan kalimatnya itu tepat. Nah, di sini saya mencantumkan sebuah teks yang tidak berkembang. Nah, teks tersebut tidak berkembang. Kenapa? Karena hanya memaparkan kisah Tuti seorang anak yatim. Tidak adanya konflik di dalam teks tersebut yang membuat teks tersebut monoton atau tidak menarik. Nah, seharusnya teks tersebut lebih dikembangkan, ditambahkan konflik, dan seperti pada teks yang saya cantumkan di atas, berbeda dari teks yang sebelumnya. Kalau teks yang sebelumnya hanya memaparkan bahwa kisah Tuti sebagai anak yatim. Nah, kalau di teks yang ini lebih berkembang, jadi adanya konflik setelah selain membahas mengenai Tuti sebagai anak yatim, juga membahas kisah selanjutnya, kisah Tuti selanjutnya, yaitu bangkit dari keterpurukan. Jadi membuktikan bahwa Tuti itu walaupun anak yatim bisa
bisa bekerja keras bersama ibunya. Jadi sebuah teks itu dikatakan koheren itu harus berkembang. Jangan hanya memaparkan satu konsep saja, tetapi harus ada konflik. Jadi harus ada harus ada tingkat, misalnya dari umum ke khusus. Nah, di sini saya juga mencantumkan contoh lainnya. Ada sebuah teks yang tidak berkembang. Nah, teks tersebut monoton, tidak ada penjelasan yang lebih khususnya, jadi hanya umumnya saja. Seharusnya sebuah teks yang koherensi itu harus adanya perkembangan, jadi tidak hanya pemaparan tetapi ada konfliknya, atau tidak hanya membahas umumnya saja tetapi ada membahas yang lebih khususnya. Nah, bisa dilihat dari teks selanjutnya, teks yang lebih koheren, yang adanya perkembangan. Dalam teks tersebut di paragraf pertama, selain menjelaskan manfaat, di paragraf kedua juga menjelaskan dampak negatif dari telur. Nah, jadi teks tersebut tidak monoton, tidak hanya membahas pemaparan mengenai manfaat telur, tetapi juga dibahas yang lebih khususnya, yaitu dampak negatif telur bagi kesehatan. Nah, itu adalah teks yang koheren atau teks yang berkembang. Syarat yang ketiga yaitu sebuah wacana dikatakan koheren jika tidak ada kontradiksi. Nah, Charles dalam Okokesuma tahun 2015 halaman 104 mengemukakan bahwa sebuah wacana tidak boleh mengandung pertentangan antara unsur semantik dan isi yang terdapat di bagian lain wacana, baik yang ditampilkan secara eksplisit maupun yang berupa pengertian implisit. Jadi sebuah wacana itu dapat dikatakan koherensi jika tidak ada kontradiksi atau tidak ada pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Bisa dilihat dari contoh yang pertama, ada teks yang salah. Nah, teks tersebut tidak koheren karena ada pertentangan. Dari kalimat pertama, Tuti adalah seorang anak yatim, tetapi ada di bagian yang lainnya dijelaskan bahwa ayahnya tidak lagi memperdulikan nasibnya. Nah, berarti ada pertentangan. Dalam teks tersebut dikatakan Tuti anak yatim, tetapi di bagian lain dijelaskan ayahnya tidak lagi memperdulikan nasibnya, seakan-akan ayahnya itu pergi bercerai gitu, bukan meninggal. Nah, berarti teks tersebut tidak koherensi. Nah, kalau teks yang ini lebih koherensi karena tidak ada pertentangan dan hubungan antara Tuti seorang anak yatim dengan kehilangan seorang ayah itu lebih koherensi, tidak ada pertentangan. Jadi, nah di sini saya juga mencantumkan contoh lainnya agar lebih memahami. Nah, ada contoh yang salahnya, dapat kita analisis bahwa di kalimat yang pertama dijelaskan bahwa Romi adalah anak yang pintar dan taat beribadah. Tetapi di kalimat yang terakhir, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Pagi-pagi sekali setelah sarapan ia sudah pergi bermain bersama teman-temannya hingga malam menjelang. Dikatakan di kalimat pertama Romi itu taat beribadah, tetapi di teks ini dipaparkan lagi di kalimat terakhir bahwa Romi ini bermain sampai malam menjelang, berarti kan tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Berarti di sini ada pertentangan bahwa konsep taat beribadah dengan kalimat yang terakhir ini tidak berhubungan. Maksudnya teks yang tadi itu agar lebih koherensi, tidak bertentangan, kalimat yang terakhir itu diganti menjadi hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Pagi-pagi sekali setelah sarapan ia sudah pergi ke masjid. Ia sangat senang datang lebih awal dan dapat duduk di barisan paling depan. Setelah pulang dari masjid, ia berkunjung ke rumah teman-temannya untuk bersilaturahmi. Nah, kalau teks yang kedua, koherensi karena tidak bertentangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Novia Nuriski. Kepada Novia Nuriski, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novia Nuriski, NPM 1950375. Materi
selanjutnya yaitu perlu ada identitas individual. Menurut Dansanji, menyatakan bahwa salah satu penentu teks yang koheren adalah identitas individual. Yang dimaksudkan dengan identitas individual adalah segala hal yang menjelaskan dan mengacu pada konsep yang ditampilkan. Berikut ada contoh teksnya. Teksnya berjudul Kedatangan Nina di Kantor. Udara mendung ketika Nina tiba di kantornya. Dia segera menuju ke ruangannya dan menaruh tasnya di atas kursi. Di atas meja, dilihatnya setumpuk surat yang perlu diperiksanya. Buku-buku dan alat tulis tersusun rapi di situ, bahkan menanti kehadirannya. Komputer yang biasanya dipakainya juga menantikan sentuhan tangannya. Sayangnya ia sama sekali tidak mempunyai semangat kerja, maka ia pun berdiri dan melangkahkan kakinya menuju toilet. Mungkin menambah sedikit kesegaran akan berguna bagi dirinya. Di toilet, ia memperbaiki riasan wajahnya, menambahkan sedikit bedak ke pipi dan mengoleskan lipstick di bibirnya. Akhirnya, untuk menambah kesegaran, ia menyemprotkan minyak wangi ke tubuhnya. Nah, pada teks contoh tersebut, terdapat dua konsep yang dibahas, yaitu konsep Nina dan kantor. Konsep Nina dan kantor. Yang dimaksud dengan konsep ini adalah pusat pembicaraannya. Untuk mengetahui acuan kedua konsep ini, terlebih dahulu kita harus mengenal makna ujaran itu. Acuan tergantung dari makna, karena sebelum mengetahui acuan dalam teks pembicaraan atau teks pembicaraan atau teks pembaca atau pendengar, harus mengetahui dulu makna ujaran tersebut. Makna ujaran bisa diperoleh dengan mengenali beberapa individual yang dikemukakan dalam perluasan konsep. Identitas individual tidak selalu mengacu pada manusia, melainkan juga dapat mengacu pada makhluk hidup lainnya, bahkan juga pada benda. Hubungan antara konsep dan identitas individual adalah cakupan keanggotaan, sebagian keseluruhan, dan kepemilikan. Sebagai contoh, ruang merupakan bagian dari kantor, meja merupakan bagian dari ruangan. Sedangkan surat-surat, buku, alat tulis, dan komputer merupakan benda-benda yang termasuk dalam dunia kantor. Kedua konsep itu dihubungkan oleh kata kerja yang berfungsi terikat. Demikianlah keterkaitan antara satu unsur bahasa dan unsur bahasa yang lain dalam rencana yang selanjutnya itu perlunya seleksi fakta yang akan ditampilkan, dan selanjutnya juga mengemukakan tentang hubungan koherensi dengan relevan tidaknya informasi yang ditampilkan dalam wacana. Ada pendapat bahwa jika wacana mengemukakan suatu deskripsi, keadaan, atau peristiwa, wacana bisa dianggap baik apabila semua fakta yang membentuk suatu situasi tertentu ditampilkan. Demikian juga suatu wacana yang mengemukakan tindakan dianggap lengkap bila di dalam diuraikan semua peristiwa yang mendukung tindakan itu. Padahal kelengkapan tersebut bisa luas sekali, dan suatu wacana tidak perlu lengkap karena hal itu tidak praktis dan secara pragmatis pun tidak dianggap baik. Maka dari sejumlah informasi yang mungkin diberikan harus dilakukan seleksi. Pada contoh teks kedatangan Nina di kantor yang tadi, dua kalimat pertama mengemukakan 3 peristiwa. Udara mendung ketika Nina tiba di kantornya. Dia segera menuju ke ruangannya dan menaruh tasnya di kursi. Sebenarnya sebelum, sesudah, dan di antara peristiwa itu masih banyak peristiwa yang tidak disebutkan. Misalnya saja naik apa dia ke kantor, bagaimana keadaannya di jalan, suasana apa yang dilihatnya saat udara mendung, bagaimana pakaiannya, dan seterusnya. Setelah tiba di kantor juga tidak disebutkan siapa yang disalaminya, di mana letak ruangannya, bagaimana bentuk dan keadaan ruang itu, apa warna tasnya, di mana letak kursinya dalam ruang itu, dan sebagainya. Hal itu tidak perlu dikemukakan semua bila tidak relevan dan tidak perlu diutarakan. Itulah yang disebut seleksi.
Lalu ada contoh selanjutnya, yaitu contoh yang pertama ada Pak Joko tiba di rumah dari kantornya pukul 6 petang. Sebagaimana biasa ia beserta keluarganya makan malam pada pukul 7. Yang kedua, Pak Joko tiba di rumah dari kantornya pukul 6 petang. Istrinya menyambutnya di pintu depan. Anaknya segera mengambil tas yang dipegangnya dan membawanya ke dalam. Setelah berganti pakaian, Pak Joko makan malam bersama keluarganya pada pukul 7. Lalu yang terakhir, Pak Joko tiba di rumah dari kantornya pukul 6 petang. Terlebih dahulu, ia memasukkan mobilnya ke garasi yang telah dibukakan pintunya oleh pembantunya. Pak Joko segera keluar dari mobil, mengambil tasnya yang ada di jok belakang dan naik ke teras depan rumahnya. Istrinya telah menunggunya di sana dan menyambutnya dengan senyuman manis. Sambil berjalan masuk, Pak Joko merangkul pinggang istrinya dengan mesra serta memangku putranya yang kecil, sedangkan si sulung mengambil tas yang dipegangnya dan membawanya ke dalam. Pak Joko pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dan menyegarkan tubuhnya. Di situ telah tersedia air hangat dan handuk mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian, pada pukul 7 Pak Joko makan malam bersama keluarganya. Sebenarnya ketiga contoh di atas berasal dari teks yang sama. Pada contoh yang pertama hanya ada 2 peristiwa yang dikemukakan, yaitu peristiwa tiba dan makan malam. Apa yang terjadi antara pukul 6 dan 7 sama sekali tidak diceritakan. Sebenarnya masih banyak lagi peristiwa dan keterangan lain yang tidak ditampilkan. Namun apabila tidak diperlukan untuk lanjutan cerita, contoh pertama sudah memadai dan bisa dianggap koheren dengan lanjutan ceritanya. Itulah yang dinamakan seleksi. Demikianlah, peristiwa seperti ini banyak kita temukan dalam wacana. Hal itu berarti bahwa peristiwa yang dikemukakan telah diseleksi. Sebaliknya, contoh yang kedua mengemukakan banyak peristiwa dan keterangan lain-lainnya, sehingga tampak menjadi lebih jelas. Sementara, contoh yang ketiga ini sangat lengkap, sehingga ada kemungkinan membosankan pembaca, kecuali bila hal diperlukan seperti dalam suatu novel tertentu. Ini berarti bahwa semua peristiwa dan keterangan pendukung harus relevan, sehingga wacana dapat dianggap koheren. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rifa Nujana. Kepada Rifa Nujana, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nujana, MPM 1950397. Di sini saya akan menjelaskan materi koherensi pada setiap jenis wacana. Yang pertama yaitu ada koherensi dalam wacana naratif. Wacana naratif terdapat 3 macam hubungan yang menyebabkan wacana itu koheren, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal antar satuan ini cerita yang merupakan fungsi utama. Hubungan ini merupakan kerangka cerita. Yang selanjutnya yaitu hubungan antar cerita fiksi dan dunia realita. Apabila cerita itu menampilkan genre tertentu seperti dongeng, maka perbedaan antar fiksi dan realita tidak menjadi masalah. Tetapi jika cerita menampilkan genre realis, maka kesenjangan cerita fiksi dan realita berdampak pada koherensi cerita. Yang ketiga yaitu hubungan antar unsur bahasa. Hubungan antar unsur bahasa ini maksudnya apa yang telah dikatakan terlebih dahulu harus sesuai dengan apa yang dikatakan kemudian agar wacana itu koheren. Yang selanjutnya yaitu ada contoh koherensi pada wacana naratif. Bagian-bagian wacana narasi didominasi oleh koherensi kronologis atau hubungan rangkaian waktu. Koherensi ini sering ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan hubungan temporal seperti pada kata lalu, kemudian, sudah itu, penanda kala, dulu, sekarang, dan penanda aspek, akan, belum, sudah. Salah satu contohnya adalah namun Nuan hanya berdiri temanggu melihat Dina buka baju sambil terseduh. Lalu dia keluar sambil membanting pintu menyusuri jalan raya yang rusak karena listrik sudah lama mati oleh mesin sentralnya sudah lama rusak.
pada kata lalu di kalimat kedua itu menunjukkan sebuah koherensi pada kedua kalimat itu. Yang kedua yaitu wacana koherensi pada wacana argumentatif. Dalam wacana argumentatif, koherensi ada di antara gagasan yang ditampilkan dengan argumen-argumennya. Gagasan itu dapat berupa usulan atau gagasan yang dipertahankan, sehingga yang dipentingkan adalah hubungan antar gagasan dan alasannya. Gagasan bisa dikemukakan di awal dan juga di akhir. Wacana yang berupa kesimpulan dan wacana ini digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu ada contoh wacana argumentatif yang berjudul Perlukah Wanita Meniti Karir? Pada masa kini, terutama di kota-kota besar, tampaknya tak ada lagi masalah tentang wanita karir. Di mana-mana kita lihat wanita berkiprah dengan baik. Tak heran lagi bila kita melihat seorang wanita menjadi menteri, anggota DPR, direksi bank atau perusahaan penerbang, menjadi jenderal di kepolisian, atau seorang jenderal militer. Ya, memang cita-cita para pejuang hak wanita telah membuahkan hasil. Pada paragraf pertama ini merupakan introduksi permasalahan tentang karir seorang wanita. Paragraf ini menunjukkan permasalahan yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya, meskipun demikian masih banyak pihak yang mempersoalkan wanita karir. Kalau tidak menikah mungkin tidak begitu dipermasalahkan, tetapi banyak tudingan ditujukan kepada wanita yang berkeluarga menutup tudingan itu. Biasanya wanita karir menelantarkan keluarganya. Itulah sebabnya sekarang banyak anak-anak yang gemar tawuran atau mengonsumsi narkoba. Tak adanya kasih sayang ibu di rumah menyebabkan mereka melampiaskan perasaan kesalnya dengan tawuran, atau mereka melarikan diri pada hiburan sesat yang memabukkan. Padahal ibu adalah yang negara, karena di tangan mereka tergenggam masa depan bangsa. Pada paragraf kedua ini menunjukkan argumen yang tidak menyetujui wanita bekerja. Paragraf selanjutnya yaitu, wah, kata-kata yang indah itu sebetulnya hanya untuk menahan langkah wanita. Kaum pria itu takut tersaingi karena ini banyak posisi tinggi yang direbut kaum wanita. Apakah tanggung jawab masa depan bangsa? Artinya keselamatan generasi muda hanya terletak di tangan wanita. Lalu apakah kaum pria hanya numpang di rumah tangga? Apakah anak-anak tawuran yang mengonsumsi narkoba itu selalu punya ibu yang bekerja? Dan paragraf yang ketiga ini menunjukkan bahwa ada argumen yang menyokong tentang wanita yang berkarir. Yang selanjutnya yaitu paragraf terakhir. Ternyata hasil penelitian tidak menopang hal itu. Kondisi generasi muda bukan hanya terletak di tangan ibu, melainkan di tangan semua unsur dalam masyarakat. Bila korupsi merajalela, bila para elit politik bertengkar terus, bila hukum diabaikan, tentu generasi muda kehilangan masa depan yang cerah. Jadi tak ada alasan untuk mendiskreditkan wanita untuk kesalahan seluruh lapisan masyarakat. Paragraf ini disebut paragraf sintesis atau disebut paragraf paduan atau campuran dari argumen yang sebelumnya disebutkan. Yang ketiga yaitu ada koherensi pada wacana eksplikatif. Dalam wacana eksplikatif perlu ada koherensi antar gagasan. Di sini hubungan ini terdapat antara uraian dan kesimpulan, sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan tentang sesuatu yang dapat bersifat ilmiah atau juga bersifat populer. Namun pada umumnya penjelasan itu berkisar di seputar suatu permasalahan. Bahkan ada kalanya wacana eksplikatif menjawab pertanyaan mengapa. Penjelasan itu biasanya dilakukan dengan uraian, maka di akhir wacana terdapat kesimpulan harus koheren dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan. Berikutnya ada contoh dari wacana eksplikatif. Ada sajak yang berjudul Akuarium ini karya Sapardika Djoko
Damono yang dipetik dari kumpulan sajaknya yang berjudul Mata Pisau 1982 yang bunyinya akuarium. Kalau yang mengatakannya matanya ikan, kalau yang mengatakan matanya dan rambutnya dan pundaknya ikan, kalau yang mengatakan matanya dan rambutnya dan pundaknya dan lengannya dan dadanya dan pinggirnya dan pahanya ikan. Aku adalah air, teriakmu, adalah genggang, adalah lumut, adalah gelembung udara kecil, udara adalah kaca, adalah. Selanjutnya ada analisis dari berbagai aspek dari wacana eksplikatif. Yang pertama yaitu analisis sintaksis. Subjek ini cukup singkat, terdiri dari 8 larik, susunan lariknya tidak sama panjang. Ada larik yang panjang terdiri dari 8 kata, ada pula yang hanya terdiri dari 1 kata saja. Namun, larik mulai dari awal sebelah kiri. Sebenarnya sajak ini tidak mempunyai bait. Meskipun demikian, 3 larik pertama diakhiri dengan kata ikan yang menyorot kedatangan. Dilihat dari jumlah kalimatnya, ternyata sajak ini terdiri dari 4 kalimat. 3 kalimat yang pertama dimulai dari kata kau dan diakhiri dengan kata ikan. Yang menarik perhatiannya, ketiga awal huruf kalimat dimulai dengan huruf kecil. Sebaliknya, kalimat yang keempat dimulai dengan huruf besar, aku adalah air. Yang kedua yaitu analisis semantis. Setelah membaca sajak ini, timbul pertanyaan apakah sajak ini mengungkapkan ikan yang sebenarnya berada di dalam akuarium. Apabila memang demikian, maka analisis makna denotatiflah yang menonjol. Memang di dalam dongeng ada ikan yang berbentuk manusia dan dapat mempesona manusia. Tetapi apakah putri duyung terdapat dalam akuarium? Kemungkinan itu tetap ada di dunia fantasi atau dongeng. Dan si tokoh kau atau aku adalah orang yang merasa berada di dunia fantasi itu pula berada seperti duyung. Yang selanjutnya yaitu aspek pengujaran. Dalam aspek pengujaran ini ada analisis isotopi. Isotopi adalah teori yang dikembangkan oleh Greimas. Menurut pendapatnya, makna kata bersifat polisemis dan itu mengungkapkan timbulnya konsep isotopi. Yang dimaksud dengan isotopi ialah wilayah makna yang terbuka dan yang terdapat di sepanjang makna. Yang pertama itu contoh isotopi manusia. Pada sajak yang tadi dibacakan, yaitu terdapat kata kau yang berujar 3 kali, kata mengatakan yang berujar 3 kali, kata rambutnya yang berujar 2 kali, pundaknya berujar 2 kali, lengannya 1 kali, dadanya 1 kali, pinggulnya berujar 1 kali, pahanya berujar 1 kali, dan teriaknya berujar 1 kali. Yang selanjutnya yaitu ada isotopi ikan. Dalam sajak yang telah tadi disebutkan ada kata akuarium yang berujar 1 kali, kata ikan yang berujar 3 kali, kata air berujar 1 kali, kata ganggang berujar 1 kali, lumut berujar 1 kali, dan gelombang udara berujar 1 kali. Dan jumlah isotopi manusia ada 15, sedangkan isotopi pada ikan berjumlah 9. Jadi isotopi yang dominan adalah isotopi manusia, padahal yang dibicarakan adalah ikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu koherensi dalam wacana deskriptif. Pada umumnya, koherensi di dalam wacana deskriptif terdapat dalam hubungan ruang dan waktu. Maksudnya, yang digambarkan adalah objek pandangan yang berada dalam satu ruang waktu. Meskipun pandangan dalam deskripsi itu menyebar,
namun selalu berada dalam kesatuan ruang atau tempat dan kesatuan waktu. Karena pandangan memang dibatasi oleh kedua hal, apabila deskripsi mengemukakan dua objek pandangan yang berbeda atau kedua deskripsi ini bisa saja tercakup dalam satu deskripsi objek yang lebih luas. Contoh pada teks. Di sini ada contoh teks, yaitu senja di pantai Kuta. Saya akan membacakan teks tersebut. Setelah 3 hari aku berada di Bali, tetapi dari senja ini aku menyempatkan diri untuk menyaksikan pemandangan indah pada senja hari di pantai Kuta yang terkenal itu. Kulihat para turis baik asing maupun bangsa kita sendiri bergerombol menantikan tenggelamnya matahari. Ada yang duduk-duduk sambil mendengarkan musik di kafe, ada pula yang berjalan-jalan saja kian kemari sambil mengobrol dan tertawa-tawa. Pohon-pohon gemerisik tertiup angin, sedangkan pasir putih yang kuinjak terasa lembut, hangat, sisa panasnya matahari siang tadi. Di kejauhan tampak 1-2 perahu yang masih berada di lautan, seakan ketinggalan perahu lain yang telah pulang lebih dahulu. Ombak yang tadinya berayun lembut kini mulai datang bergulung-gulung, menandakan angin bertiup kian keras. Di horizon mulai tampak sinar keemasan, sedangkan bagian laut yang lain mulai menggelap berwarna abu-abu kehitaman. Warna abu-abu kehitaman itu tampak pula di angkasa. Di sana-sini terlihat gumpalan warna hitam yang dikelilingi garis berwarna keemasan. Lama-kelamaan garis keemasan itu berubah menjadi kemerahan, dan jauh di sana, di atas garis horizon tampak matahari merah menyala bagaikan bola api yang mulai turun perlahan-lahan di ufuk barat. Makin lama matahari ini makin jauh tersembunyinya dan akhirnya lenyap di telan lautan, meninggalkan aku dalam alam yang gelap. Udara dingin menusuk dan aku pun segera pergi meninggalkan pantai yang indah itu. Teks di atas terdiri dari 3 alinea yang masing-masing merupakan deskripsi keadaan pemandangan di darat, di laut, dan di angkasa. Masing-masing merupakan deskripsi objek pandangan yang berbeda, namun ketiganya bersifat koheren. Karena mempunyai hubungan ruang, ketiganya merupakan bagian dari pantai Kuta. Juga di sini tampak hubungan waktu ketiga objek itu ditampilkan pada saat yang sama, yaitu teks di atas terdiri dari 3 alinea yang masing-masing merupakan deskripsi keadaan pemandangan di darat, di laut, dan di angkasa. Masing-masing merupakan deskripsi objek pandangan yang berbeda, namun ketiganya bersifat koheren karena mempunyai hubungan ruang. Ketiganya merupakan bagian di pantai Kuta. Juga di sini tampak hubungan waktu. Ketiga objek itu ditampilkan pada saat yang sama, yaitu di senja hari, maka keseluruhan teks ditampilkan secara koheren sebagai teks deskripsi yang menggambarkan senja hari di pantai Kuta. Lalu ada koherensi dalam wacana instruktif. Apabila terdapat beberapa instruksi dalam satu wacana instruktif, perlu ada hubungan kesejajaran antara satu instruksi dan yang lainnya, atau setidaknya tidak boleh ada kontradiksi di antaranya. Seringkali ada juga hubungan antara instruksi dan uraiannya. Bila di dalam wacana hanya terdapat satu instruksi saja, biasanya dengan argumen-argumen untuk menampilkan instruksi itu, tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan hanyalah argumen-argumennya harus menunjang seperti dalam wacana argumentatif. Yang menjadi masalah adalah apabila dalam satu wacana terdapat beberapa instruksi yang lebih kecil-kecil yang dapat mendukung instruksi utamanya. Tentu saja tidak boleh ada instruksi yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian wacana instruktif ini menjadi koheren. Contoh dalam mengoptimalkan mesin penjawab telepon. Yang pertama, tinggalkan pesan dengan singkat dan jelas. Kebanyakan kita masih jengkel jika suara di seberang berasal dari mesin. Hilangkan perasaan tak terduga itu karena si penerima pesan pasti sangat menghormati Anda yang bersedia menginformasikan maksud tujuan menghubunginya. Yang kedua, dengan demikian pada mesin dan bicaralah dengan singkat namun jelas. Yang ketiga, sebutkan nama, maksud Anda menelpon, pesan yang ingin disampaikan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang keempat, jika sebelumnya Anda sudah memperkirakan bahwa telepon Anda mungkin akan dijawab oleh mesin,
ada baiknya Anda catat terlebih dahulu pesan yang Anda akan sampaikan. Ini demi keefektifan menghemat waktu dan pulsa. Pada teks di atas, tidak hanya terdapat satu perintah saja, melainkan 5 instruksi yang diberikan secara berturut-turut. Instruksi ini bersifat koheren karena masing-masing berkaitan satu sama lain. Di sini terdapat hubungan kronologis atau hubungan waktu, jadi tidak mungkin dilakukan instruksi nomor 4 mendahului nomor 2. Lalu ada koherensi dalam wacana informatif. Dalam wacana informatif yang biasanya merupakan pemberitahuan singkat saja, perlu ada hubungan antara teks dan situasi komunikasi. Singkatnya, wacana menyebabkan apa yang dikemukakan menjadi tidak jelas dan mungkin tidak koheren apabila tidak ditopang oleh situasi komunikasi. Di sini terdapat contoh koherensi dalam wacana informatif. Buka setiap hari, kecuali minggu dan hari besar. Pagi pukul 8.00 sampai dengan 12.00, sore pukul 16.00 sampai dengan 18.00. Kalimat ini sudah dapat dianggap sebuah wacana apabila ditopang oleh situasi komunikasi yang jelas. Kalimat di atas tidak mempunyai subjek, sehingga tidak jelas apakah yang buka setiap hari itu toko, tempat praktek, dokter, kafe, atau restoran. Hal itu baru tampak jelas bila ujaran ditempatkan dalam situasi komunikasi yang jelas, situasi komunikasi yang tepat, sehingga wacana menjadi koheren dengan situasi komunikasinya. Wacana menjadi tidak koheren bila ditempatkan di pintu kamar kecil. Sebaliknya, kata toilet akan menjadi koheren bila ditempatkan di tempat kamar kecil, misalnya di sebuah toser bak. Materi akan disampaikan oleh Novian Rizky. Kepada Novian Rizky, saya silakan. Materi selanjutnya yaitu tentang koherensi dalam dialog. Di dalam jenis teks dialog terdapat pertukaran ujaran antara dua orang pengirim atau jenis yang saling bertukar peran. Setiap ujaran harus mempunyai hubungan dengan ujaran lain yang merupakan definisi. Ada yang berjudul pesta ulang tahun. Ini ada Rudy dan Rita. Mengapa kamu bisa datang ke pesta Mira tadi malam? Saya tidak diundang. Masa? Tidak mungkin. Kau kan teman baiknya. Betul, saya tak menerima undangan dari Mira. Mungkin undangannya tak sampai. Sebenarnya Mira sedang marah sama saya. Toh, masa iya? Apa sih sebabnya? Biasa, soal cowok. Pikirannya saya mau sama Andi. Sebenarnya bagaimana? Memang kamu naksir? Memang kamu naksir Andi? Memangnya saya gila. Masa pacar teman mau disamber? Dia cuma salah paham. Kalau begitu, salah paham itu perlu diperbaiki. Kapan-kapan akan saya bawa Mira ke sini. Oke, terima kasih ya atas usahamu. Kembali. Nah, teks di atas menampilkan dialog antara Rita dan Rudy. Apa yang ditanyakan atau dikatakan Rudy selalu sesuai jawabannya atau dengan pendapat Rita, sehingga teks ini merupakan wacana yang koheren. Sebaliknya, wacana berikut bukan merupakan wacana yang koheren. Di sini masih Rudy dan Rita. Mengapa kamu tak datang ke pesta Mira tadi malam? Buku itu mahal sekali. Masa? Tak mungkin. Kau kan teman baiknya. Potongan dan warna bajumu sesuai benar dengan tubuhmu. Mungkin undangannya tak sampai. Oh, jadi kamu kemarin nonton film nih ya? Jika terjadi komunikasi di atas, teks tersebut bukan hanya tak koheren, bahkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Mungkin kedua orang yang bercakap-cakap itu tuli, atau mungkin tidak mempunyai kode yang sama. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, banyak hal yang dibutuhkan baik konteks verbal dalam sebuah wacana maupun konteks situasional agar dapat ditunjukkan maknanya secara koheren. Untuk menentukan makna, konotasi, dan implisit, misalnya sangat dibutuhkan pemikiran hubungan antar unsur teks yang koheren. Hal itu akan dikemukakan dalam semantik dan pragmatik.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu wacana yang baik adalah wacana yang harus memperhatikan hubungan antar kalimat. Hubungan dalam wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut koherensi. Koherensi adalah keterkaitan semantis antara bagian-bagian wacana. Syarat agar suatu wacana koherensi yaitu adanya kontinuitas konsep dan relasi yang relevan, adanya perkembangan, tidak ada kontradiksi, perlu ada identitas, titik kedua, dan perlunya seleksi fakta yang akan ditampilkan. Jika syarat tersebut ada dalam suatu wacana, maka wacana tersebut memiliki hubungan semantis atau koherensi. Dalam jenis wacana harus ada koherensi antar gagasan, namun masing-masing mempunyai kekhasan dan perlu menjadi perhatian khusus dalam menganalisis wacana. Hal ini perlu mendapatkan perhatian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.